Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jejak Ruak. Di video kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman sohobi bagaimana sistem filter air yang saya gunakan di kandang, sehingga ruak-ruak ini tidak perlu setiap hari kita ganti airnya. Oke, kita langsung lihat secara dekat. Jadi untuk sistem airnya saya mengadopsi dari sistem yang dipakai untuk ikan koi. Nah, filter ini untuk di luar kandangnya itu menggunakan ember berukuran 20 liter. Nah, ini dia. Jadi airnya otomatis berputar dari dalam kandang ini, kemudian masuk ke dalam box filter ini, disaring dan keluar lagi dalam kondisi sudah bersih, sehingga ruak-ruak ini nyaman untuk mandi, sekaligus dia memang minum di air ini. Untuk diketahui bahwa ini filter yang saya pakai ini kurang lebih bisa bertahan sekitar 2 bahkan 3 minggu tanpa harus diganti airnya. Nah, biasanya kalau paling cepat itu saya ganti sekitar 1 minggu sekali, tetapi kalau memang sedikit sibuk biasanya 2 minggu atau 3 minggu sekali. Ini kondisi sekarang filternya ini atau penampungan airnya ini sudah memasuki minggu ketiga belum diganti. Sekalian kita akan lihat bagaimana proses penggantian, sekaligus barang-barang apa saja untuk membuat filter seperti ini. Baik, nah pertama untuk di luarnya ini sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa saya menggunakan ember berukuran 20 liter, kemudian sistem airnya itu menggunakan sistem vortex. Jadi nanti bisa dilihat seperti apa dalam di dalam embernya ini, seperti ini kawan-kawan. Nah, ini karena udah 3 minggu jadi memang sudah sangat kotor, kemudian juga mulai banyak jadikan sarang nyamuk, makanya direkomendasikan ini jangan terlalu lama. Alangkah lebih baiknya seminggu atau 2 minggu sudah diganti airnya, sehingga kondisinya tidak dijadikan sarang nyamuk seperti ini. Kemudian ini dia untuk di dalamnya, nanti kita akan lihat lebih detail. Nah, ini dia ruang-ruangnya, dia cukup nyaman sekarang dengan kondisi airnya bisa dia pakai untuk mandi dan lain sebagainya. Oke, kita akan lihat di dalam. Nah, ini di kandang yang pertama ini sepasang ruak-ruaknya, jadi kita akan lihat. Ini dia. Nah, ini yang jantan. Ini asalkan kita buka pintunya dia akan mendekat, sedangkan yang di sana itu adalah betina. Nah, ini adalah kondisi airnya. Baik, nah untuk penampungannya kita menggunakan box container ini bekas ini, jadi tapi masih sangat layak dipakai, dan menurut saya juga ini kualitasnya bagus. Ini ukurannya kurang lebih panjangnya 62 cm, kemudian lebarnya 20 cm dengan ketinggian 20 cm. Nah, teman-teman bisa lihat meskipun tinggi 20 cm dan cukup tinggi, untuk biar si ruak-ruak ini tidak tenggelam, nah saya pakai kawat. Jadi kawat untuk dari sisa dari kandang ini saya coba buat seperti tempat agar dia tidak tenggelam, teman-teman. Nanti kita akan lihat dari dekat bagaimana bentuknya. Nah, ini untuk sehingga dia kalau tidak menggunakan kawat seperti ini, sudah bisa dipastikan burung ini dia akan tenggelam karena airnya akan penuh. Kalaupun airnya sedikit, nanti ini tidak sesuai dengan
pompa yang saya pakai di dalamnya. Nah ini dia, bisa dilihat walaupun ini udah mau masuk minggu 3 tetapi airnya cukup bersih. Cuma karena memang khususnya di daerah saya ini airnya memang air rawa, jadi warnanya memang agak kecoklatan, tapi memang kondisinya bersih. Nah tetapi yang perlu diketahui bahwa ruak-ruak ini ketika buang air atau ketika dia buang kotoran itu biasanya dia di tempat air ini yang menjadikan cepat kotor. Makanya saya menggunakan kawat ini sehingga dia si kotorannya itu mengendap di bawah, jadi air yang di atasnya masih kelihatan bersih karena terlebih dahulu sudah disaring di box di dalam filter yang di luar ini, di dalam ember filternya kawan-kawan. Oke, jadi kita akan lihat bagaimana proses kita membersihkannya. Ini kondisi kita di dalam kandang, kita akan coba untuk bersihkan. Ini ketika mau dibersihkan atau masuk ke dalam kandang, biasanya ruang-ruang ini yang sepasang ini menjadi sedikit liar kawan-kawan, karena memang asalnya burung ini burung yang cukup liar dia. Mari kita bersihkan dulu. Biasanya nih kita lepas. Ini pompa filternya kita cabut dulu. Ini penampakan kawat. Nah ini dia. Jadi kawat ini memang sengaja dibuat sebagai saringan, sebagai tahanan ketika burung ini masuk ke dalam penampungan airnya, jadi dia tidak tenggelam. Kalau tidak, ini sudah dipastikan burung ini akan tenggelam. Nah ini dia penampakan pompa airnya teman-teman. Nah untuk pompa airnya saya menggunakan pompa celup 15 watt. Ini menurut keterangan di bukunya ini sekitar 1500 liter per jam, jadi memang cukup kencang. Makanya disarankan untuk pompa ini kalau teman-teman ingin membuat, cari yang cukup kuat putaran airnya, sehingga nanti airnya juga akan putarannya cukup cepat. Oke, kita akan bersihkan dulu. Ini dia. Karena sudah memasuki minggu ketiga, memang ini sangat kotor sekali. Oke, ini airnya sudah kita buang. Nanti kita sedikit bersihkan dengan air, lalu kita akan baru kita bersihkan ember yang di luar ini. Jadi untuk sementara yang di dalam kandang cukup di sini dulu, nanti kita akan sambung bersihkan yang ember di luar. Baik, kita lihat kondisi ember filternya. Ini biobal
kita pisahkan. Ada 2 tempat biobal ini. Kemudian ini karang jahe, kita pisahkan. Ini batu apung, dan yang 2 ini adalah jaring nelayan. Jadi media filternya itu saja teman-teman. Nah ini dia, ini adalah penahan dari media filter tadi. Kemudian seperti ini SM Portek yang saya maksudkan tadi. Jadi airnya masuk dari sini, ini adalah inputnya masuk, kemudian nanti airnya keluar dari sini dan disaring, baru outputnya ini dia. Jadi insya Allah kondisinya bersih. Oke, kita akan coba bersihkan dulu. Ini media filter ini biasanya dipakai untuk penyaringan di ikan koi biasanya. Jadi beberapa media ini memang seperti apung, karang jahe, kembel biobal itu sebagai salah satu media untuk sehingga kondisi airnya tetap bersih. Ini ember filter kondisi sudah kita bersihkan teman-teman. Ini tinggal kita susun ulang, media filternya kita masukkan, kemudian kita akan pasang kembali di kandang ruah-ruah. Untuk susunannya kadang bebas-bebas aja sih sebetulnya kawan-kawan, tapi mungkin bagi peternak ikan koi biasanya tidak sembarangan ini dalam proses menyusun media filternya ini. Tapi untuk sementara biasanya saya meletakkan yang bawah ini batu ini kita masukkan, kemudian ini ada karang jahe kita masukkan, kemudian kita masukkan ini biobal, ada 2 kantong biobal, kemudian yang terakhir ini adalah jaring nelayan. Oke, sudah selesai seperti ini, kita pasang. Ini adalah penampakan setelah pelampungan ini kita rakit kembali, kita pasang seperti ini pompa airnya, kemudian ini adalah kawat untuk penyangga atau penahan agar uap nanti tidak tenggelam, kemudian ini adalah jalur kabelan, dan di luarnya juga udah kita pasang ember filter 20 liternya. Ini uap-uapnya masih gelisah karena tidak ada air. Oke, setelah ini baru kita isi air. Memang cukup banyak dibutuh air untuk mengisi si penampungan ini. Nih, si uap-uapnya sudah tidak sabar ya. Biasanya ada air, kenapa kering? Oke, kita akan lihat lagi setelah kondisi terisi air. Air sudah terisi penuh. Ini tinggal kita hidupkan saja listriknya. Kita akan tes.
Oke, baik teman-teman, ini kondisi udah kita hidupkan tadi listriknya. Otomatis air ini akan ditarik dulu ke ember yang 20 liter tadi, jadi makin lama bersurut. Nah, ini biasanya saya akan isi ada beberapa ember lagi sehingga air dalam kondisi penuh. Ini dia, airnya sudah mulai keluar. Nah, baik, mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi terutama kawan-kawan sobi yang ingin memelihara ruak-ruak tanpa harus direpotkan untuk ganti air tiap hari. Demikian, ada maksud menggurui siapapun. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.